Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam pembahasan tafsir juz amma. Dan kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-21 di dalam surat An-Naba. Pada ayat yang ke-21 ini, tema yang diangkat adalah neraka dan penghuninya. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berita besar akan adanya hari kebangkitan, lalu yang seperti ini diingkari oleh orang-orang musyrikin, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan tanda-tanda kekuasaannya, bahwasanya menghidupkan kembali manusia yang sudah hancur lebur, yang sudah menjadi tanah, yang tidak bisa lagi terlihat fisiknya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya kepada orang-orang musyrikin, apalagi yang menjadikan mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Nah, ketika mereka terus mengingkari kebangkitan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan neraka, dan di sana ada penghuni-penghuninya yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, penghuni neraka sudah ditetapkan siapa? Penghuni surga juga sudah ditetapkan siapa? Tatkala bayi yang sudah berada pada usia 4 bulan 120 hari, di saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan takdirnya. Apakah dia termasuk ke dalam orang-orang yang bahagia
ataukah dia termasuk ke dalam orang-orang yang sengsara? Siapakah orang-orang yang bahagia itu? Yang dia masuk surga. Dan siapa pula orang-orang yang sengsara itu yang Allah tetapkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang diketahui orangnya, dan ini merupakan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diketahui secara umum dan ada yang diketahui secara khusus nama-namanya. Adapun siapakah penghuni surga itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara umum penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, siapakah penghuni neraka itu? Uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian ada juga nama-nama yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penghuni surga. Di antaranya 10 orang sahabat yang dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Siapa saja orangnya, Bu? Yang 10 itu siapa saja? Ada yang lupa? Berarti lupa semua. Nah, 4 orang kita kenal. Siapa 4 orang itu? Nah, Khulafaur Rasyidin. Setelah 4 itu siapa? Ada namanya Zubair Ibn al-Awwam. Ini yang kelima. Yang keenam, Abdurrahman Ibnu Auf. Yang ketujuh, Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yang kedelapan, Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 siapa? Abu siapa, Bu? Iya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini nama-nama yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada Bilal. Di sana juga ada seorang sahabat yang enggak dikenal namanya. Yang dia datang ke dalam masjid, nampak bekas wuduknya nenteng sandal. Naam. Dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak disebutkan nama-namanya. Dan memang para sahabat ini Allah sudah sebutkan radhiyallahu anhum. Ini nama-nama yang disebutkan penghuni surga. Dan begitu juga dengan penghuni neraka, disebutkan namanya. Ada 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW, tokoh besar. Di antaranya Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Qarun. Kemudian siapa lagi? Haman. Kemudian siapa lagi? Ubay bin Khalaf. Di masa Nabi ada Abu Jahal. Kemudian ada Abu Lahab. Ya, beserta dengan istrinya. Dan yang lainnya yang memang disebutkan nama-namanya. Ternyata neraka sudah ada penghuninya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan kita termasuk ke dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang neraka jahanam. Dan ini merupakan tempat akhir orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang kafir,
orang-orang musyrik dan orang-orang munafik yang mereka ini kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Ada malaikat yang mengintai. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Berapa jumlah malaikat penjaga neraka? Berapa, Bu? Banyak. Berapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Muddathir dari ayat yang ke-26. Allah katakan sauslihi saqar. Kelak aku akan masukkan ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian itu apa neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ada berapa, Bu? Ada 19. Sedikit atau banyak? Orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya jumlah penjaga jumlah yang menjaga neraka itu hanya 19 malaikat, sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Apa cobaannya? Mereka anggap bahwasanya penjaga neraka itu hanya 19, sedikit. Tapi satu malaikat yang menjaga neraka itu bisa mengalahkan seluruh makhluk. Itu satu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ini menjadi fitnah bagi mereka. Lalu mereka menganggap sepele, hanya 19, sedikit. Jumlah orang-orang yang kafir kepada Allah, jumlah manusia yang berbuat syirik kepada Allah banyak. Maka ini menjadi fitnah bagi mereka. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada neraka jahanam itu ada yang mengintai. Siapa yang diintai? Yang jelas yang mengintai adalah para malaikat. Yang diintai adalah manusia-manusia yang melewati sirat. Yang sirat ini Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam. Jadi semua akan lewat. Dan pada saat lewat itu sudah ada malaikat yang mengintai, yang akan memasukkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang sirat. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sirat itu, bagaimana sifat-sifat sirat. Di antara sifat sirat yang dimuliakan oleh Allah, sirat yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam itu amat licin. Amat licin. Kita saja, Bu, ketika melewati jalanan yang licin atau lantai yang licin, kira-kira kita jalannya itu lari atau pelan-pelan? Kenapa pelan-pelan? Agar tidak jatuh. Tapi sirat yang begitu licin, ada yang bisa melewati itu bagaikan kilat. Dan ini sesuai dengan amal perbuatan manusia di dunia. Dan dengan kondisi licinnya itu sangat mengkhawatirkan. Siapa saja yang melewati di atasnya itu terperosok jatuh, dan jatuhnya itu langsung ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Ini gambaran sirat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat sirat selanjutnya di samping licin menggelincirkan. Artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menggelincirkan ini sirat itu bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat orang yang melewatinya itu takut tergelincir dan tersungkur jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tetap saja dengan kondisi yang licin saja kita khawatir, apalagi kalau seandainya dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Kemudian sirat itu memiliki besi pengait yang besar, yang pengait itu penuh dengan duri-duri, ujungnya bengkok, yang dia akan menyambar orang-orang yang lewat di atas sirat. Sudah siap ini, pengait-pengait ini sudah siap untuk menyambar orang-orang yang akan lewat di atas sirat. Jadi ujian begitu besar jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kondisi yang sangat sulit, sehingga doa para nabi pada saat itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini sulit jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika kita tahu ada cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kesulitan nanti pada hari kiamat, ketika kita masih berada di dunia ini, ada caranya. Bagaimana kita bisa lepas, bagaimana kita bisa dibebaskan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Man naffasa an mu'min kurbatan min qurabid dunya, naffasahallahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan bebaskan kesulitan untuknya pada hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kebebasan dari pada hari kiamat? Karena kesulitan dunia itu bisa dilewati, sementara kesulitan pada hari kiamat ini sulit untuk dilewati. Oleh karenanya ketika ada di hadapan kita kesulitan seorang mukmin yang kita bebaskan di dunia, berharap Allah bebaskan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Satu di antara kesulitan pada hari kiamat ketika melewati sirat. Tadi sudah kita sebutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan orang-orang yang terpeleset, kemudian tergelincir ketika melewati sirat karena licin dan menggelincirkan. Ini tergantung keimanan dan amalan masing-masing. Bukan tidak mungkin Allah mengokohkan orang yang bisa lewat. Bahkan Nabi kita SAW menyebutkan ada orang-orang yang lewat itu bagaikan kilat. Ada orang-orang yang lewat itu bagaikan angin. Ada orang yang lewat seperti pacuan kuda. Ada yang berlari kencang, ada yang terseok-seok sampai pada akhirnya dia selamat, dan ada yang dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana jamaah ternyata sudah ada malaikat yang mengintai. Ada malaikat yang mengintai. Dan apakah kita termasuk yang diintai? Semua diintai. Yang lewat di atas sirat semuanya diintai oleh malaikat ini. Maka yang selamat siapa? Yang selamat adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sirat itu sangat halus. Sangat halus. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di samping halus dia pun tajam. Namun demikian, meskipun halus dan tajam, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan manusia lewat dari atas sirat itu. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apakah harus melakukan latihan dari sekarang supaya kita bisa melewati sirat nanti pada hari kiamat? Tidak. Bukan latihan yang kita siapkan. Bukan seperti orang-orang yang melakukan akrobat, yang dia berjalan di atas tali,
yang dia hanya menggunakan keseimbangannya tongkat, dia jalan. Bahkan dia bergaya di atasnya. Bukan seperti itu. Belum tentu orang yang bisa jalan di atas tali itu bisa melewati sirat pada hari kiamat. Karena apa? Bisa atau tidaknya seorang itu melewati sirat tergantung amalan dan keimanannya ketika dia masih hidup. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat sifat-sifatnya tadi jamaah, licin, menggelincirkan, halus, tipis, tajam, gak ada satu orang pun yang bisa lewat. Gak ada satu pun yang bisa melewati sirat yang demikian, lebih tipis daripada rambut. Adakah yang bisa lewat seperti itu? Tidak ada. Namun karena amalan dan keimanan inilah yang menjadikan seorang itu selamat untuk melewati sirat. Namun Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Malaikat sudah mengintai siapa-siapa yang akan dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan semua akan melewatinya. Semua akan melewatinya kecuali orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka sudah lebih dahulu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Mereka ini ketika Allah Subhanahu wa taala siapkan telaga para nabi dan rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu dekat dengan sedekat-dekatnya sejarak 1 mil, ketika mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengalami dahaga yang sangat. Lalu Allah memberikan hadiah. Di antara hadiahnya di sana ada telaga para nabi. Dan telaga yang paling banyak didatangi adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling luas, panjang kali lebarnya seukuran sebulan kali sebulan perjalanan. Cangkirnya sebanyak bintang-bintang yang ada di atas langit. Artinya bintang-bintang itu nggak akan bisa kita hitung, Bu. Itulah banyaknya cangkir-cangkir yang disiapkan ya bagi orang-orang yang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah mengalami dahaga selama-lamanya. Dinginnya lebih dingin daripada es, putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang meminumnya dia tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Siapapun dia yang mengikuti petunjuk Rasulnya, dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir, dia akan mencicipi telaga nabinya. Tapi barang siapa yang durhaka kepada Rasulnya, maka dia tidak akan mencicipi telaga dari nabinya. Nah, ketika dia tidak merasakan telaga dari nabinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengalami dahaga yang sangat, sehingga ketika Allah tampakkan neraka, Allah jadikan fata morgana karena mereka haus, sehingga pada akhirnya mereka masuk ke dalamnya karena menginginkan air. Masuklah mereka, sehingga yang lewat dari atas sirat adalah kaum muslimin, baik yang taat ataupun yang durhaka. Mereka akan melewati sirat, dan di sana ternyata sudah ada malaikat-malaikat yang mengintai. Ini kesulitan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kesulitan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Di samping sirat itu juga sulit. Di hadapan sirat ada amanah dan silaturahim. Di hadapan sirat itu sudah ada amanah dan silaturahim. Orang-orang yang menjaga amanah dan orang-orang yang menyambung silaturahimnya, dia merasa aman. Tapi orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya, dia merasa sulit. Kenapa? Karena di hadapannya ada amanah, di hadapannya ada silaturahim. Maka ketika seorang itu diberikan jabatan, diberikan amanah, tunaikan. Ketika dia punya kerabat, sambung silaturahim. Jangan dia berkhianat dan jangan pula dia memutuskan tali silaturahim. Karena akan ada di hadapan sirat dua ini.
Maka jaga dua ini, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kondisi sangat yang mengerikan. Kondisi sangat mengerikan, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Sehingga sampai-sampai pada saat itu seorang itu tidak akan memikirkan bagaimana nasib keluarganya. Dia akan memikirkan bagaimana nasib dirinya sendiri. Karena pada saat itu dia akan melewati masing-masing sendiri-sendiri. Dan kalau dia sudah sampai melewati sirat, maka dia sudah bebas. Dan dia sudah berada di atas jembatan yang bernama Qantarah. Yang selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diintai? Allah kata Allah, maka terimalah. Jalanilah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jangan kita tolak. Karena menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, sama saja dihukumi dia kafir. Walaupun dia tidak berbuat syirik nih. Dia enggak berbuat syirik, tapi dia mengganti hukum Allah. Dia merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang menjadikan seorang itu jatuh kepada kekafiran apa, Bu? Terhadap hukum Allah contohnya. Terhadap syariat Allah contohnya. Apa contohnya, Bu? Tidak meyakini bahwasanya salat itu wajib. Salat wajib 5 waktu itu enggak ada. Atau dia mengatakan salat yang wajib itu hanya 3, hanya 2 kali. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Puasa pada bulan Ramadan juga enggak wajib. Ya, kalaupun wajib hanya 1 hari. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah, dia ingkari akan kewajibannya. Jilbab enggak wajib. Jilbab wajib tidak, Bu? Di mana jilbab itu wajib? Di luar rumah. Kalau dia katakan jilbab itu enggak wajib, tanya dulu di mana dulu. Jangan langsung kita katakan iya. Di mana dulu? Kalau di rumah, iya enggak wajib di rumah. Tapi di rumah siapa? Ya, di rumah suaminya. Ya, di rumah anak-anaknya. Tapi kalau di rumah orang yang di sana ada bukan mahramnya, wajib. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ketika ini tidak dikatakan wajib, ini telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini tidak dikatakan musyrik. Namun dikatakan apa? Kafir. Karena apa? Karena menutupi hukum Allah. Yang arti kafarah itu adalah menutupi. Dia tutupi hukum Allah. Dia ingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan di sana yang ketiga, ada yang ketiga yaitu orang-orang yang berlaku zalim. Orang-orang yang berlaku zalim, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita bebas dari kesyirikan, semoga Allah menjauhkan kita dari kesyirikan. Kemudian dari kekafiran, ya kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak merubah hukum-hukum Allah. Namun masalah kedzaliman ini penting. Agar apa? Agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang diintai lalu diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam berabad-abad lamanya. Lama di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan pandangan di antara para ulama tentang makna ahqaba. Ahqaba ini jamak. Sedangkan mufradnya hukub. Nah, hukub ini masa tinggal di dalamnya itu ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, dan ada yang mengatakan 300 tahun. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ditafsirkan bahwasanya hukub itu 70 tahun, maka 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan 1 bulan itu ada 30 hari. Dan tinggal 1 hari di akhirat itu 100.000 tahun. Maka pada saat dikalikan semuanya hukub itu sampai berapa? 25 juta tahun. Di mana? Di Jahannam.
kalau hukumnya itu ditafsirkan 70 tahun. Lalu bagaimana kalau 80 tahun? Lalu bagaimana kalau 300 tahun? Artinya ini masa yang lama. Masa yang sangat lama, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau sudah selesai pada satu hukum, kemudian dilanjutkan hukum yang lain, maka dikatakan ahqabah. Satu masa sudah berlalu, maka berganti masa yang lain, sehingga dikatakan ahqabah, saking lamanya dia. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kekal di dalam neraka itu ada 3. Siapa saja? Orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Bahkan orang-orang munafik ini dikatakan apa? Di keraknya neraka, di dasarnya neraka. Dan dasar neraka itu perjalanan 70 tahun. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa ini? Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan, ini adalah suara batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai. Dan di sanalah tempat tinggalnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena casing mereka ini casing Islam, tapi mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Pada dasarnya ini orang kafir nih, tapi mereka menampakkan casing Muslim. Ketika Muslim itu dihinakan, senang dia. Ketika Muslimnya jaya, banyak komentar, banyak kritikan. Maka yang seperti ini adalah orang-orang munafik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Suka kalau seandainya Islam itu kalah, dan sakit hati kalau seandainya Islam itu menang. Inilah orang kafir, tapi pakaiannya adalah pakaian Muslim, casingnya casing Islam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini yang kekal di dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan maksiat? Apakah mereka kekal di dalam neraka? Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ahlu tauhid, berbicara tentang ahlu tauhid yang mereka punya keistimewaan. Karena yang menyelamatkan seorang itu dari neraka Allah adalah tauhid, dan yang menjadikan seorang itu sengsara adalah kesyirikan. Ahlu tauhid, sekalipun dia melakukan maksiat, dia tetap akan keluar dari neraka, tetap dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Maka kriteria ahlu tauhid itu ada beberapa kriteria yang masuk ke dalam surga. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahlu tauhid yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini ahlu tauhid yang pertama ini, yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian ahlu tauhid yang kedua, yang dia masuk surga dengan hisab, namun hisab yang ringan. Hisab yang ringan. Dan hisab yang ringan ini hanya sebatas al-a'rad, pemaparan saja. Bukankah engkau telah melakukan ini? Bukankah engkau telah melakukan ini? Pengakuan saja. Dan yang ditampakkan itu hanya dosa-dosa kecil, sementara yang lainnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma hasibni hisabai yasira. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian ahlu tauhid yang ketiga, ahlu tauhid yang dosa dan pahalanya atau kebaikan dan keburukannya sama. Ahlu tauhid yang kebaikan kemudian keburukannya imbang nih. Inilah yang disebut dengan ashabul a'raf. Mereka disebut dengan ashabul a'raf. Mereka tidak dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Pada saat mereka melihat penduduk surga, mereka berdoa supaya dimasukkan ke dalam surga. Pada saat mereka melihat penduduk neraka, mereka berdoa agar dijauhkan dari neraka. Karena mereka bertauhid,
maka mereka pun dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ahlu tauhid yang banyak dosanya daripada kebaikannya. Yang banyak dosanya. Dosanya melimpah, kebaikannya sedikit. Maka yang seperti ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah, tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah maafkan dia, langsung dimasukkan ke dalam surga. Atau yang kedua, dia dimasukkan ke dalam neraka seukuran dosa yang dilakukannya. Ketika sudah dilebur kesalahan-kesalahannya, barulah dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan ex Jahannam, alumni Jahannam, karena dia sudah pernah masuk ke dalam neraka Jahannam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, jangan katakan yang penting kan saya bertauhid. Kalaupun masuk ke dalam neraka kan nanti keluar. Ingat jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalaupun satu hukum al-haqbu tadi yang selama 70 tahun sama dengan 225 juta tahun, ini lama juga. Ini lama juga. Walaupun dia dimasukkan ke dalam surga nantinya dan dia singgah di dalam nerakanya Allah juga lama. Jadi jangan kita katakan nggak ada masalah lah, yang penting tauhid, gibah-gibah sikit nggak apa-apa lah, utang nggak dibayar nggak ada masalah lah, yang penting kan tauhid. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ucapan ini sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi. Apa kata mereka jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Orang-orang Yahudi mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 81 ayat ke-80 sampai 81, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka orang-orang Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kami akan tinggal di neraka ini 1-2 hari, padahal Allah mengatakan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi jangan katakan nggak ada masalah lah masuk neraka, tapi kan nanti masuk ke dalam surga. Kalau bisa kita masuk ke dalam surganya Allah langsung, kenapa harus singgah-singgah? Yang kita sudah memperbaiki tauhid, maka perbaiki ibadah, maka perbaiki muamalah. Semuanya diperbaiki. Bukan hanya sebatas tauhid saja yang kita perbaiki, tapi sisi yang lain juga kita perbaiki. Ibadah kita perbaiki, muamalah kita perbaiki. Kenapa jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin sholat wajib, sholat malam, dia rajin puasa wajib, kemudian puasa sunnah, dia rajin sedekah, tapi lisannya ini mengganggu tetangganya, mengganggu orang lain. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia itu masuk neraka. Ibadahnya banyak, ada puasa, ada sedekah, ada sholat, tapi Nabi mengatakan dia di dalam neraka. Ya Rasulullah, ada wanita yang dia hanya sholat wajib, kemudian puasa wajib, sedekah pun ala kadarnya, tapi lisannya dia jaga. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia di dalam surga. Dia hanya sebatas melakukan perbuatan yang wajib, tapi muamalah kepada orang lain aman. Lihat jamaah ini dimuliakan oleh Allah, akidahnya benar, ibadahnya yang dilakukan hanya sebatas yang wajib saja, dan muamalahnya juga benar. Dan ternyata ada orang yang akidahnya benar, ibadahnya banyak, muamalahnya gak benar, Allah singgahkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempelajari tauhid, maka pelajari ibadah.
Dan setelah kita mempelajari ibadah, maka pelajari adab dan akhlak. Dan ini bagian dari muamalah jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu, Bu? Kira-kira yang bangkrut ini ada pahalanya atau enggak? Ada. Yang Nabi mengatakan dia datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi kenapa dia bangkrut? Karena berkaitan dengan muamalah. Berkaitan dengan apa? Adab dan akhlak. Sehingga pada akhirnya pahala-pahala dari ibadahnya itu gugur. Dan akhirnya dia dijerembabkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki tauhid, iya. Namun sisi yang lain juga diperbaiki, Bu. Jangan sampai ada ucapan percumalah bercadar, tapi mulutnya seperti cabai, pedas. Ada seperti itu? Ada. Iya, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ada lagi mengatakan percumalah ngaji sana ngaji sini, tapi masya Allah mulutnya seperti ember, cerita ke sana cerita ke sini. Nah, jadi ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, yang seperti ini, ibu-ibu yang sudah pakai jilbab, ibu-ibu yang sudah ngaji, ini vonis di tengah-tengah masyarakat itu mudah, Bu. Kata-kata percuma itu mungkin sering kita dengar karena kelebihan yang dimiliki, ngaji, sholat, sedekah, percumalah ini, percumalah itu, tapi seperti ini dan seperti itu. Karena vonis di tengah-tengah masyarakat itu lebih cepat. Kebaikan yang kita berikan banyak, dengan satu kesalahan, mana yang lebih ingat? Satu kesalahan, Bu. Satu kesalahan. Kebaikan selama ini enggak dianggap lagi. Jatuh satu kesalahan saja, satu kekeliruan saja, habis semuanya. Habis semuanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Sudah enggak dianggap lagi. Maka semua sisi kita harus pelajari. Semua sisi kita harus amalkan. Tauhid ini yang menyelamatkan seorang itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka tidak kekal di dalamnya. Hanya saja ketika kita bisa berusaha semaksimal mungkin, yang kita tambah dengan ibadah, yang kita memperbaiki muamalah dan akhlak kita, maka ini jauh lebih baik. Karena keteladanan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas pada tauhid saja. Semua lini, ya semua aspek, baik aspek akidah, aspek ibadah, aspek adab, aspek muamalah. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan salah satu pendapat yang menyatakan bahwa firman Allah Ahqaba berkaitan dengan ayat sesudahnya. Jadi ayat ini ada kaitan dengan ayat sesudahnya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka yang lama, Ahqaba, berabad-abad lamanya mereka di dalam neraka, apa yang terjadi pada mereka? Allah katakan pada ayat yang ke-24, la yadhuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang disuguhkan kepada mereka untuk menghilangkan dahaga, mereka minum. Karena mereka enggak dapat minuman. Tidak dapat minuman dari telaga para nabi mereka, dan di dalam neraka juga mereka tidak mendapatkan minuman yang menyegarkan bagi mereka. Apakah ada kesujukan di sana? Enggak ada. Tidak diberikan. Karena yang namanya kesujukan ini bahagian dari kesenangan. Dan tidak ada kesenangan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka bersenang-senang. Semua yang mereka inginkan mereka dapatkan.
yaitu orang-orang kafir jamaah. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya innad dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Sehingga semua yang mereka inginkan mereka dapatkan. Mereka punya dunia, mereka punya harta. Apa yang mereka inginkan ada di hadapan. Mereka ingin melampiaskan hawa nafsu mereka, ada bagi mereka. Mereka ingin mendapatkan kesejukan di dunia, ada didapatkan di dunia. Tapi ketika mereka dapatkan di dunia lalu mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kesejukan itu tidak mereka dapatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Besar gedung rumah, lengkap semuanya. Tempat tinggal yang sejuk dingin. Di sana ada kolam renangnya, ruangan ber-AC, fasilitas lengkap, makanan-makanan, minuman-minuman tersedia. Ini bagaikan surga bagi mereka. Dan terkadang ini Bu jadi ujian bagi orang-orang yang beriman, yang sujud tengah malam, puasa-puasa sunnah, hidupnya seperti itu saja. Ini jadi ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain fitnah. Sabar enggak kalian? Allah jadikan nih orang-orang kafir dengan segala kesenangannya, orang-orang mukmin ditahan. Dan ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang ditahan ini, kapan Allah tunaikan? Nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala datangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling sengsara hidupnya di dunia, yang dia tidak pernah merasakan kenikmatan, sengsara, sulit, tapi dia sabar. Dia lewati masa-masa sulitnya itu dengan bersabar, ibadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Dicelupkan ke dalam surga dengan sekali saja. Dengan sekali Bu, sesaat saja. Kemudian dia dikeluarkan. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau merasakan kesengsaraan? Apakah engkau merasakan kesedihan? Apakah engkau merasakan keletihan? Dia mengatakan enggak ada, hilang semua. Hilang semuanya. Sama seperti seorang yang mengalami puasa. Dia mengalami puasa sampai terbenamnya matahari. Pada saat dia meneguk minumannya, maka hilang dahaganya semua. Apakah dia merasa haus lagi? Sudah hilang. Padahal itu hanya sebatas dia minum air putih dan kurma. Belum ditambah makanan-makanan yang lain. Inilah gambaran orang yang sengsara di dunia ketika dia dimasukkan ke dalam surga sesaat saja. Lalu bagaimana dengan keabadian karena kematian disembelih nanti oleh Allah pada hari kiamat? Ketika semuanya sudah dimasukkan ke dalam surga dan ketika semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka, Allah datangkan kematian bagaikan seekor kibas, lalu disembelih, dan Allah mengatakan, wahai penduduk surga, kehidupan tanpa kematian. Wahai penduduk neraka, kehidupan tanpa kematian. Gak ada kematian lagi. Oleh karenanya, ini menjadi introspeksi bagi kita. Kalau ternyata Allah belum lapangkan rezeki untuk kita, Allah belum memberikan fasilitas yang banyak untuk kita, maka tetap milikilah sifat qanaah. Karena itu adalah kata kunci dari kehidupan. Karena hilangnya sifat qanaah ini akan mendatangkan kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini mungkin dia tidak merasakan kesejukan di rumahnya. Mungkin rumahnya ya atapnya atap dari gedek. Ya, hanya sebatas pelepah saja. Dinding-dindingnya juga demikian. Nampak orang dari luar, seterusnya seperti itu. Lantainya juga lantai dari tanah. Sabar. Maka Nabi ingatkan, kalau kita mengalami musibah, maka ingat-ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan beliau? Rumah yang sederhana. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan rumah beliau rumah yang luas dengan segala perabot rumah tangga yang lengkap, mudah enggak bagi Nabi? Mudah jemaah. Kenapa?
1/5 dari harta rampasan perang itu otomatis untuk Nabi. Kalau ternyata ada orang-orang kafir yang menyerah tanpa ada peperangan, itu murni untuk Nabi. Tapi apa yang terjadi jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Harta itu enggak bertahan 1 malam dan sudah langsung dibagikan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi mau, tapi Nabi ingin mencontohkan kepada umatnya, tidak demikian, sabar. Dan di antara yang dicontohkan oleh Nabi siapa? Para istri Nabi. Maka dilihat istri-istri Nabi itu jarang dapurnya berasap. Artinya jarang masak. Makanan yang ada hanya air putih dan kurma. Itulah berbulan-bulan yang dirasakan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi mau, Nabi akan berikan fasilitas yang lengkap. Karena kenikmatan nanti, yang kenikmatan itu tanpa batas. Maka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam lama berabad-abad, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan mendapatkan minuman dan mereka tidak akan mendapatkan kesejukan di dalamnya. Ini balasan. Ini balasan. Kaum muslimin yang mereka berdahaga karena Allah, lapar karena Allah Subhanahu wa taala, Allah balas nanti. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman di dalam surga. Sementara orang-orang kafir yang tidak mau berdahaga, enggak mau lapar-lapar mereka, enggak mau berpuasa mereka, maka pada hari kiamat nanti mereka tidak akan mendapatkan makanan dan minuman. Kalaupun ada makanan dan minuman, itu makanan dan minuman yang menyengsarakan. Apa kata Allah? Illa hamima wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Inilah minumannya. Hamima, yaitu air yang sangat panas. Pada puncak panasnya. Ketika mereka tidak mendapatkan minuman, meskipun minuman itu panas, mereka minum. Sama seperti orang yang sudah hampir mati. Kalau dia melihat air apapun, itu dia tenggak. Bahkan mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sekiranya itu adalah air paret misalnya, nggak ada lagi air yang lain yang memang dia tidak mendapatkan itu satu-satunya untuk menyambung hidupnya, dia minum. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka tidak mendapatkan minuman dari telaga nabinya, dan mereka disiapkan oleh Allah dengan air yang sangat panas, yang tentunya ini menghancurkan isi perut mereka. Gak ada lagi minuman yang lain. Hari ini tinggal milih, mau jus apa? Ada semuanya. Mau es apa? Ada semuanya. Dan mereka tinggal beli, tinggal mereka cicipi. Kalau kurang mereka tambah. Tapi di sana hanya ada air yang sangat panas. Nah, di samping air yang sangat panas, Allah mengatakan wa ghassaqan, yaitu air yang sangat dingin. Namun air yang sangat dingin ini berasal dari nanah, berasal dari luka, dan berasal dari keringat penghuni neraka jahanam yang dikumpulkan oleh Allah kemudian didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hanya ada dua minumannya, minuman yang sangat panas dan minuman yang sangat dingin. Adapun minuman yang sangat dingin ini dikumpulkan dari nanah-nanah penghuni neraka, keringat-keringat penghuni neraka, luka-luka penghuni neraka. Ini minumannya, Bu. Apakah yang seperti ini enak? Tidak. Kalau hari ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah ditawarkan kepada kita air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, meskipun itu air putih, itu sulit kita minum.
Panas yang sangat, lidah kita nggak mampu. Dingin yang sangat, gigi kita yang nggak mampu. Namun pada hari kiamat nanti, orang kafir itu yang diminumnya, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain, jamaah ini muliakan oleh Allah. Jadi kondisi neraka itu bukan hanya panas, tapi dingin juga. Nabi kita SAW mengatakan, ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'dan fa'adina laha binafasain nafasin fi syita wa nafasin fi saif fahuwa ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Neraka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, ya Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Jadi neraka di dalamnya itu saling makan memakan. Maka Allah memberi izin baginya dengan dua embusan, dengan dua nafas. Embusan tatkala musim panas dan embusan tatkala musim dingin. Maka itulah panas paling parah yang kalian rasakan dan dingin paling parah yang kalian rasakan. Jadi ketika pada puncak-puncak panasnya, di sanalah neraka bernafas. Dan pada puncak-puncak dinginnya, di sanalah neraka bernafas. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kondisinya panas dengan panas yang sangat di dalam neraka dan dingin dengan sangat yang dingin di dalam neraka. Jadi gambaran neraka itu bukan hanya panas saja, Bu. Ada dua keadaan. Coba lihat jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu semuanya saya yakin punya kulkas. Ada nggak kulkas di rumah, Bu? Kalau nggak ada berarti tawadhu ini orang. Ya, nggak perlu kulkas. Ya, kalau pengen yang dingin beli aja es batu. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini kebutuhan. Ya, kalaupun belum ada bersabar. Coba lihat jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Di dalam kulkas itu dingin. Di belakang kulkas panas. Pada satu pada satu benda ini ternyata ada panasnya, ada dinginnya. Sama seperti AC juga, Bu. Yang dingin yang di mana? Yang di dalam. Yang panas yang di luar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu ada panas yang paling panas dan ada dingin yang paling dingin. Jadi minuman penduduk neraka ada dua. Ada minuman yang paling panas disebut dengan hamima, dan minuman yang paling dingin disebut wasaqo. Dan yang paling dingin ini dari mana, Bu? Dari nanah penghuni neraka. Terpaksa mereka minum, iya. Apakah ada minuman yang lain yang mengenakan bagi mereka? Enggak ada. Dan nanti akan kita bacakan pada ayat-ayat yang lain apakah makanan dan minuman penghuni neraka. Ini diantaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang merasakan aman di dunia, dia tidak akan merasakan aman di akhirat. Dan barang siapa yang merasakan takut di dunia, dia tidak akan merasakan takut di akhirat. Karena tidak akan berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Tidak akan berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Seorang mukmin dia takut di dunia, sehingga dengan takutnya di dunia pada akhirnya dia berusaha untuk beramal. Sama seperti orang yang takut dikejar-kejar, apa yang dilakukannya? Apakah dia tetap di sana saja? Enggak, dia berusaha lari itu. Dia melarikan diri, dia menghindar dari rasa takut itu. Seorang mukmin ketika dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, dia lari. Bagaimana cara larinya? Dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa takut ini dia rasakan di dunia, di akhirat Allah hilangkan rasa takut itu.
Sebaliknya, orang kafir yang merasa aman di dunia, sehingga larangan-larangan dia lakukan, perintah-perintah dia tinggalkan, maka Allah hilangkan rasa aman baginya nanti pada hari kiamat. Sehingga tidak akan terkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Bagi siapa yang takut di dunia, maka Allah akan datangkan rasa aman nanti pada hari kiamat. Bagi siapa yang merasa aman di dunia, maka Allah akan hilangkan rasa aman nanti pada hari kiamat. Inilah yang disebut dengan apa? Jazaa wifaqah, sebagai pembalasan yang setimpal. Artinya ketika mereka merasa nyaman di dunia lalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, apakah rasa nyaman ini Allah berikan nanti pada hari kiamat? Tidak. Ketika kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang dia bangun salat, dia melaksanakan salat, dia sisihkan waktunya, dia beribadah kepada Allah, dan orang-orang kafir tidur dengan pulasnya, apakah nanti mereka akan tidur pada hari kiamat? Apakah mereka akan tidur nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bagaimana mau tidur? Bagaimana dia bisa beristirahat? Sementara orang-orang yang beriman, dia bersantai-santai di dipan-dipan, megah tempat tinggalnya, dan dia merasakan kenikmatan di dalamnya, dengan segala kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang di dunia ternyata Allah halalkan nanti pada hari kiamat. Seperti apa? Khamar. Barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka dia tidak akan meminum khamar nanti pada hari kiamat. Artinya orang ini masuk neraka. Kenapa? Karena dilarang minum khamar di dunia. Allah nanti akan siapkan khamar bagi penduduk surga, tapi tidak memabukkan. Namanya aja sama, tapi sifat karakternya berbeda. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah maha adilnya Allah. Maha adilnya Allah ketika orang-orang kafir diberikan kelapangan, kemewahan, kesenangan, lalu Allah balas nanti pada hari kiamat. Maka didatangkan, kata Nabi SAW, orang yang paling lapang hidupnya, paling bahagia, paling merasakan kenikmatan, dan dia adalah orang kafir, lalu dicelupkan ke dalam neraka sekali saja. Maka Allah mengatakan, apakah engkau merasakan kesenangan sebelumnya? Dia mengatakan, tidak ya Rabb. Itu sesaat, Bu. Dan ternyata mereka kekal di dalam neraka, sampai-sampai mereka minta kepada Malik, malaikat penjaga neraka. Ya, apa yang mereka minta? Mereka minta kematian. Tapi mereka nggak bisa mati lagi. Nggak ada lagi kematian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhir dari tempat tinggal hanya dua, imma surga atau neraka. Tengah-tengah nggak ada. Nggak ada, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pinggir-pinggir nggak ada. Hanya ada dua ini saja. Maka kewajiban kita sekarang ini berletih-letih. Kapan istirahat? Kapan istirahatnya, Bu? Ketika kaki ini sudah melangkahkan ke surga, di sanalah istirahat. Karena tidak ada lagi ujian di dalam surga. Ujian itu di mana, Bu? Di dunia. Ibu ngalami ujian enggak, Bu? Hah? Naik kelas enggak? Atau tinggal kelas? Naik kelas? Yakin naik kelas? Allahu a'lam. Kalau naik kelas berarti ujiannya lebih berat lagi, Bu. Iya. Kalau dia sudah naik kelas berarti ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena ujian itu sesuai dengan kadar imannya. Sesuai dengan kadar imannya, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada hisab. Orang-orang musyrikin tidak takut dan mengingkari adanya perhitungan terhadap amal perbuatan mereka di dunia. Padahal mereka pasti akan menemui hal tersebut. Mereka akan datang pada hari itu, hari di mana mereka akan dihisab,
hari mereka akan ditimbang dan seterusnya. Tapi mereka tidak berharap dengan hisab tadi. Semuanya dihisab. Semuanya dihisab, semuanya diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang musyrikin ini tidak meyakini akan adanya hari tersebut, maka Allah balas. Ketika mereka tidak meyakini akan adanya hisab, adanya perhitungan, mereka abaikan itu. Mereka meyakini bahwasanya kehidupan hanya sekali saja. Berapa kehidupan, Bu? Berapa kali kita hidup, berapa kali kita mati? 2 kali kita hidup, 2 kali kita mati. Hidup yang pertama kapan? Hidup yang pertama kapan? Sekarang nih, di dunia. Kehidupan yang kedua kapan? Nanti pada hari kiamat. Kematian yang pertama kapan? Hah? Kapan kematian yang pertama? Kita belum jadi apa-apa, Bu. Kita belum jadi apa-apa. Belum terbentuk apa-apa. Ini kematian yang pertama. Gak ada. Kematian itu artinya gak ada. Kemudian kematian yang kedua kapan? Ketika ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang musyrikin ini hanya menganggap ya kehidupan sekali. Lalu mati tanpa ada dihisab. Ya, maka sesuka hatilah melakukan perbuatan di dunia. Apapun yang ingin dilakukan, lakukanlah. Padahal mereka yakin jamaah bahwa hari itu akan ada. Mustahil Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita hidup begitu saja. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja? Mustahil. Mustahil mereka akan ditinggalkan begitu saja. Mereka bakal ditanya, mereka akan dihitung, mereka akan dihisab, tapi mereka dustakan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi ayat-ayat yang sudah datang kepada mereka melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diingkari. Ini dinafikan. Ini ditolak. Peringatan-peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak diterima. Sehingga tuduhan-tuduhan kepada Nabi dikatakan Nabi itu sebagai dukun. Nabi itu orang gila. Nabi itu penyihir, Nabi itu penyair. Mereka dustakan. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mukjizat, jelas jamaah. Bahkan Al-Quran itu benar-benar menjadikan hati orang-orang itu tunduk. Bukan orang beriman saja, Bu. Bahkan orang-orang kafir itu juga tunduk. Inilah mukjizat Al-Quran. Beda dengan perkataan yang lain. Beda dengan perkataan yang lain, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, seperti itu dia. Kita saja ketika kita membaca Al-Quran, dengan kita melakukan dosa, banyak dosa yang kita lakukan, lalu tiba-tiba kita mengambil Al-Quran, kita sadar. Maka meskipun kita nggak tahu artinya ini, kita akan meneteskan air mata. Ini mukjizat Al-Quran. Bahkan ini juga bermanfaat bagi orang-orang kafir. Nabi SAW ketika di Mekah, beliau biasa sholat di depan Ka'bah, nggak ada yang berani ganggu. Dan orang-orang musyrikin ini duduk-duduk di Hijr Ismail. Lalu pada saat itu Nabi SAW membaca surat An-Najm. Dan di ayat terakhir surat An-Najm itu ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Dan orang-orang musyrikin ini dengar nih. Mereka dengar yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau bahasanya mereka terhipnotis dengan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Bahkan terhipnotis dengan kondisi Nabi SAW. Ini mukjizat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ayat sajadah, di ayat yang terakhir surat An-Najm, Nabi sujud.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Sujud, Bu. Mereka ikut gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Ini mukjizat jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Naam. Sehingga pada saat mereka sujud, mereka ikut gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan orang-orang yang di Habasyah mengatakan ternyata orang musyrikin sudah masuk Islam. Padahal mereka terkena dari mukjizat Al-Qur'an. Yang Al-Quran itu dibacakan kepada mereka sehingga mereka sujud mengikuti sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, di antara mukjizat dari Al-Quran, dan ini ayat-ayat yang didustakan oleh orang-orang kafir, ya, oleh orang-orang musyrikin, maka Al-Quran itu tidak selamanya melekat di dalam hati manusia. Kenapa demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Seorang yang sudah hafal Al-Quran mungkin 30 juz, pada saat dia meninggalkan Al-Quran yang dia nggak murojaah sepekan, 2 pekan, itu akan hilang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memang seperti itu harus dilakukan. Lekatnya Al-Quran pada diri kita itu bagian dari mukjizat. Kalau kitab-kitab yang lain, Bu, kita bisa tinggalkan tuh. Tapi Al-Quran, ketika kita meninggalkannya, maka lupa. Maka mau tidak mau Al-Quran itu harus dimurojaah seterusnya. Meskipun dia sudah hafal 30 juz. Imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sebelum mereka menjadi imam, mereka murojaah dulu. Ini menunjukkan apa? Ini diantara mukjizat dari Al-Quran yang nggak akan bisa lepas dari kaum muslimin. Sehingga ketika dia melepaskan, walaupun dia sudah hafal, maka akan lupa. Dekatnya Al-Quran itu di tangan para penghafal Al-Quran itu bagian dari mukjizat. Nggak bisa ditinggalkan, Bu. Ya, maka dijadikan seorang itu lupa akan ayat-ayat Al-Quran supaya apa? Supaya dia kembali lagi kepada Al-Quran. Dia baca lagi Al-Quran, dia buka lagi Al-Quran. Dan ini adalah keutamaan dari Al-Quran itu sendiri, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan bahkan ini bagian dari mukjizat. Kalau kitab yang lain kita masih ingat. Adapun perkataan manusia, tulisan-tulisan yang itu merupakan tulisan manusia yang kita bisa merangkai-rangkainya, kalau salah sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau Al-Quran sekiranya salah, maka kita tahu yang kita baca salah. Dan mau tidak mau apa yang kita lakukan? Ambil lagi Al-Quran, baca lagi, lihat lagi. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik? Dia dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan. Dan perbuatan mereka itu sudah tercatat. Apa kata Allah? Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Semua perbuatan kita jamaah itu tercatat. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun kita sudah taubat, catatan itu nggak hilang. Catatan amal yang kita lakukan di tempat ini, di saat ini, apa yang kita lakukan, meskipun kita sudah hijrah, meskipun kita sudah bertaubat kepada Allah, catatan itu tidak hilang. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ampuni, tidak dihapus. Apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan 20 tahun yang lalu, dan seterusnya, itu semuanya tercatat. Yang kita belum hijrah, yang kita masih lalai, yang kita masih di atas kesenangan, yang kita masih berleha-leha, jauh dari ketaatan, dan seterusnya, itu tercatat semuanya. Dan tidak satu pun hilang.
Karena di sana ada malaikat yang mencatat. Pada dasarnya jamaah ini dimulakan oleh Allah. Catatan-catatan ini Allah tidak butuh. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Tapi ini sebagai saksi bagi kita nanti pada hari kiamat. Bukankah kita sudah melakukan ini? Mana buktinya? Ini dia. Kalau mungkin catatan kita di dunia ini bisa hilang dengan dibakar. Tapi nanti pada hari kiamat semua catatan yang kecil maupun yang besar, sehingga orang-orang kafir itu merasa heran, semuanya didatangkan nanti pada hari kiamat. Namun orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah diampuni. Mereka sudah mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan ini sebagai bahan renungan kita kalau Allah Subhanahu wa taala belum menerima taubat kita. Bagaimana perbuatan yang kita lakukan di bumi ini? Terkadang jamaah kita ingat ketika melewati suatu tempat yang di situ tempat kita berbuat maksiat. Itu enggak hilang itu. Kita saja enggak hilang, ingatan kita enggak hilang. Di tempat ini kita sudah melakukan maksiat. Di tempat ini kita melakukan ketaatan, ini melakukan kecurangan, ini kedurhakaan. Ketika kita lewat, ingat dengan masa lalu, di sana saya berbuat maksiat. Itu ingatan kita jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sudah melewati tempat-tempat yang pernah kita melakukan sesuatu di sana, direview lagi, ya, diputar lagi ingatan kita. Ternyata kita melakukan ini di tempat ini. Ya, ketika kita sekolah, ketika kuliah, seterusnya demikian, kita ingat tempat-tempat itu. Lalu bagaimana dengan catatan yang sudah dicatat oleh malaikat enggak hilang? Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah, agar kita ingat tempat yang kita tempati itu bisa mendatangkan kebaikan. Jadikan tempat bumi Allah itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sunnah pada saat kita melaksanakan sholat, selesai kita sholat wajib itu diperintahkan untuk apa? Geser. Agar apa? Agar bumi yang kita pijak itu nanti menjadi saksi. Di sanalah kita melaksanakan sholat. Bahkan di bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi. Di sanalah kita melakukan kedurhakaan kepada Allah. Maka yang seperti ini apa yang bisa kita lakukan jamaah? Perbanyak istighfar, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat di tempat-tempat kita melakukan maksiat, maka hendaknya kita mengembalikan taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, Allah lebih tahu. Kalau kita lupa, Allah tidak lupa. Allah catat. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-30, "Fadzuku falan nazidakum illa adzaba." Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Naam. Orang-orang musyrikin diadab di neraka jahanam dengan berbagai macam siksaan. Bahkan siksaan mereka itu bertambah. Semakin hari maka semakin bertambah siksaan mereka. Dan ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin hari mereka di dunia itu semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr mengatakan, "Ma unzilat ala ahlin nar ayatun qattun asyaddu minha." Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat kepada penghuni neraka selain ayat ini. Kenapa? Karena di dalam neraka